Perkenalkan, nama saya Muhammad Gamus Arjuna dengan NIM 221061139. Di sini saya untuk mengerjakan tugas UTS dari Hukum Teknologi Informasi. Data pelanggan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir JNE diduga bocor dan dijual di forum gelap atau dark web oleh seseorang pria dengan nama akunnya R0M4NCE atau bisa dibaca romance. Pelaku mengklaim memiliki 81,47 juta baris data logistik JNE yang mencakup periode Mei hingga 8 Agustus 2025. Data tersebut berisi nomor resi, nama penerima, alamat lengkap, nomor ponsel hingga rincian barang kiriman. Yang dimana data yang bocor itu diklaim tersedia dalam format CSV atau JSON dengan ukuran mencapai 245 GB tanpa kompresi. Peretas bahkan membagikan sampel yang dapat diunduh bebas oleh publik, menampilkan jelas informasi pribadi pelanggan yang rawan disalahgunakan. Pelaku mematok harga $2.000 Amerika Serikat atau sekitar 32 juta untuk seluruh data, namun juga membuka opsi pembelian sebagai sesuai kesepakatan. Kasus ini memicu keluhan dari sejumlah warganet di platform X atau yang kita kenal itu sebagai Twitter, mengaku menjadi korban penipuan telepon dari pihak yang berpura-pura sebagai kurir JNE. Baik, bagaimana sih seharusnya teknologi penyimpanan data dan big data memicu kerentanan ini? Jawabannya itu ada A, yaitu menyimpan terpusat atau cloud, jadi target serangan. Jadi mana jika sistem cloud tidak dikonfigurasi dengan baik, misalnya bucket AWS terbuka, data bisa diakses oleh peretas. Yang kedua atau poin B, big data atau data dalam jumlah besar dan kompleks. Yang dimana pertama semakin besar volume dan kerumitan data semakin sulit juga pengelolaannya. Yang kedua, kebocoran bisa terjadi karena kelalaian, bug atau penyalahgunaan akses internal. Selanjutnya 3 atau poin C, integrasi banyak sistem atau sama dengan banyak titik lemah. Yang dimana pertama JNT bekerja sama dengan banyak platform e-commerce, payment gateway, dan kurir lokal. Yang kedua ada step integritas API beresiko membawa celah keamanan. Baik, selanjutnya keempat atau poin D, kurangnya kontrol akses internal. Jadi jika karyawan atau vendor pihak ketiga bisa mengakses data sensitif tanpa pembatasan, resiko penyalahgunaan meningkat, misalnya jual data ke pihak luar. Lalu bagaimana sih analisis menggunakan konsep perlindungan atau data pribadi dan cybercrime, serta bagaimana tanggung jawabnya? Baik, perlindungan data pribadi adalah upaya menjaga agar informasi individu tidak diakses atau digunakan atau disebarluaskan tanpa persetujuan sah. Jadi mana dasar hukum di Indonesia yaitu terdapat pada UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, UU PDP. Yang kedua ada UU ITE nomor 11 tahun 2008, JO nomor 19 tahun 2016. Yang ketiga ada PP nomor 71 tahun 2019 tentang sistem dan transaksi elektronik. Baik, berikut ada beberapa data konsumen yang harus dilindungi secara ketat oleh pihak JNE, yaitu pertama ada nama lengkap, yang kedua alamat pengiriman, ketiga nomor HP, 4 nomor resi dan detail paket, nomor 5 ada informasi pelacakan logistik. Dalam konteks UU PDP, JNE bertindak sebagai pengendali data pribadi, yaitu yang dimana pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data konsumen. Yang selanjutnya tanggung jawab hukum JNE menurut UU PDP yaitu sebagai pengendali data. JNE wajib secara hukum pertama menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Yang kedua memberi pemberitahuan jika terjadi kebocoran data. Yang ketiga mengumpulkan data sesuai prinsip minimalisasi dan persetujuan. Keempat menghapus data bila sudah tidak digunakan atau atas permintaan subjek data. Yang kelima memastikan pihak ketiga kurir outsourcing minta IT juga tunduk pada perlindungan data. Selanjutnya bagaimana jika lalai? Jika lalai dapat dikenakan pertama sanksi administrasi, peringatan tertulis, denda, penghentian sementara layanan. Yang kedua ada sanksi pidana, yang mana jika terbukti melakukan pembocoran dengan sengaja atau karena kelalaian berat. Lalu bagaimana dampak kasus ini terhadap transaksi elektronik dan perdagangan elektronik? Yang pertama menurunnya kepercayaan konsumen, yaitu loss of trust. Yang dimana pertama konsumen mengetahui bahwa data pribadinya bocor sebagai alamat, nomor HP, dan histori pengiriman, dan akan merasa tidak aman bertransaksi melalui platform tersebut.
Lalu dari hal tersebut ini dapat memicu pertama penurunan penggunaan jasa ekspedisi atau platform terkait. Yang kedua, konsumen pindah ke layanan yang dianggap lebih aman. Yang ketiga, meningkatnya kecemasan terhadap risiko penipuan atau penyalahgunaan data. Selanjutnya, gangguan pada proses transaksi elektronik, yang dimana jika data bocor digunakan oleh pihak jahat misalnya untuk penipuan atau phishing, ini dapat menyebabkan pembatalan transaksi. Yang kedua, ada tingginya refund atau dispute. Yang ketiga, ada terblokirnya akun pengguna karena diduga melakukan aktivitas mencurigakan. Selanjutnya, sistem pembayaran digital yang terintegrasi e-wallet dan pay later juga bisa jadi target pencurian data identitas. Baik, yang ketiga, terganggunya rantai logistik digital, yang dimana e-commerce sangat bergantung pada pengiriman cepat dan akurat. Yang kedua, jika platform logistik seperti JNE mengalami krisis kebocoran data, ini bisa terjadi. Pertama, terlambatnya pengiriman. Kedua, ketidakjelasan tracking karena sistem terganggu. Yang ketiga, menurunnya performa seller di mata konsumen. Baik, yang keempat, ada meningkatnya beban kepatuhan hukum atau regulatory pressure. Pertama, platform dan jasa logistik harus mengalokasikan dana dan sumber daya lebih besar untuk audit keamanan. Kedua, pemenuhan kewajiban UU PDP. Ketiga, penguatan sistem enkripsi dan manajemen data. Selanjutnya, bagi UMKM atau startup logistik, ini bisa menjadi beban tambahan yang menghambat pertumbuhan. Baik, nomor 5, menurunnya minat pelaku usaha terhadap platform digital. Yang dimana pertama, kebocoran data menunjukkan bahwa sistem elektronik bisa tidak aman, sehingga sebagai pelaku usaha bisa enggan beralih ke digital. Yang kedua, lebih memilih sistem offline karena dianggap lebih terkendali. Nomor 6, pengaruh pada ekosistem fintech dan digital banking. Fintech yang terhubung dengan platform e-commerce atau logistik juga terdampak jika konsumen takut untuk mengisi data pribadi untuk kredit atau pay later. Yang kedua, menyambungkan akun ke e-wallet. Selanjutnya, dapat menyebabkan penurunan user onboarding atau transaksi non tunai. Baik, di sini bagaimana sih peranan fintech dalam kasus tersebut? Yang pertama, pengelolaan dan perlindungan data transaksi. Ya, dimana fintech itu memproses nama lengkap, nomor HP, alamat billing, nomor kartu atau akun pembayaran, data lokasi pengiriman. Jika terjadi kebocoran data misalkan dari sistem logistik, maka data yang dikelola oleh fintech juga bisa terekspos atau digunakan untuk kejahatan finansial, phishing, pembobolan akun, e-wallet atau penyalahgunaan kredit. Selanjutnya, yang B, ada mitigasi resiko atau deteksi kecurangan. Fintech dapat melakukan mengidentifikasi transaksi mencurigakan pasca kebocoran data. Kedua, menyediakan layanan proteksi akun, OTP atau notifikasi keamanan. Yang ketiga, ada melaporkan aktivitas tidak wajar yang muncul setelah insiden. Selanjutnya, yang ke-C, penjamin keamanan pembayaran. Di mana jika konsumen merasa dirugikan, misalnya barang tak sampai atau datanya bocor, fintech dapat menjadi jembatan resolusi transaksi antar konsumen dan penyedia logistik atau platform e-commerce. Yang poin D, penerapan prinsip perlindungan data. Fintech juga tunduk pada UU PDP 2022 dan peraturan OJK dan BI terkait perlindungan konsumen dan data finansial. Jadi fintech juga mempunyai tanggung jawab pada melindungi data transaksi. Kedua, bekerjasama dengan mitra logistik atau e-commerce yang juga memiliki sistem keamanan yang kuat. Baik, sekian saja dari saya. Sekian dan terima kasih.